Bab 185. Interogasi dari Jin Yun. Gary Su mendengarkan Sue Wu. Dia tidak langsung menjemput Daniel, tetapi bersiap untuk kembali menemui Daniel. Karena Sue Wu benar-benar khawatir terhadap Daniel, kepribadiannya terlalu introvert, anak yang tiba-tiba kehilangan Mommy, pasti hatinya akan sangat sedih. Selagi mobil itu melaju di jalanan, dan Sue Wu memandangnya dari samping. "Tolong berhenti dulu di restoran Kakak Yun. Aku tadi sudah membuat janji dengan Jin Yun. Jangan lupa ingatkan temanmu untuk mengantar Jackie Wu kembali. Dia sekali lagi ditahan oleh dia agar jangan pergi." Sekarang Gary Su membutuhkan dampingannya, merasakan dia menyalahkan dirinya. Sue Wu juga tidak tahu apakah itu benar. Dia juga ingin berbicara sebentar dengan Jin Yun, dan masih ingin terus menggunakan apartemennya. Dia juga ingin bertanya Jin Yun harus bagaimana. "Lebih baik Jackie Wu pulang besok. Kamu milikku malam ini, tidak ada seorang pun yang boleh berpikir merebutmu dariku." Dia berbisik, "Hanya kau dan aku." Wajahnya tersipu malu. Dia teringat saat dia bersandar di bahunya. Saat itu dia juga tidak mengatakan apa-apa. "Katakan kepada teman baikmu bahwa kamu tidak tinggal lagi di apartemennya. Kamu akan tinggal di Diamond Hill nanti. Aku tidak akan memperbolehkanmu bekerja lagi. Buku tabungan terakhirmu ada di dalam laci. Jika kamu sudah pakai habis, aku akan kasih kamu lagi." "Tidak bekerja?" Dia heran. "Tidak, aku tidak bisa tidak bekerja." Dia memiliki tangan dan kaki. Kenapa tidak bekerja? Dia tidak ingin menjadi wanita yang bergantung pada pria. "Kamu adalah wanitaku, tentu saja aku menghidupimu." Dia berkata dengan tenang seolah itu adalah sesuatu yang tidak lagi normal. "Tidak mau, Gary Su, aku tidak perlu kamu menghidupiku. Aku bisa bekerja dan menghidupi diriku sendiri." "Kamu tidak dengar ya? Apakah kamu tidak takut aku akan menghukum kamu?" Dia pura-pura marah. "Tidak takut, mau bagaimanapun, untuk hal ini aku tidak bisa mendengarkanmu." Dia terus menatap Gary Su. "Yah, jangan bekerja untuk orang lain untuk sementara waktu ini. Kamu bisa bekerja di sampingku. Semua orang lain tidak boleh." "Wanita yang kucintai, aku tidak ingin kau bekerja untuk orang lain. Aku akan membayarmu. Ini kompromi dariku. Kalau tidak, kamu lupakan saja. Kamu telah setuju padaku, tidak akan meninggalku. Apakah kamu ingin melanggar perkataanmu sendiri?" "Aku tidak bermaksud seperti itu." Tiba-tiba dia tidak tahu harus berkata apa. "Maksud kamu apa?" Dia sengaja salah mengartikannya. "Apakah kamu ingin pergi? Malas berdebat denganmu." Dia memutar matanya keluar dari jendela, tetapi wajahnya yang putih menunjukkan sedikit merah dan bulu matanya yang panjang berkedip-kedip. Gary Su melirik matanya. "Aku akan menjemputmu 1 jam lagi. Kamu dan dia tolong tunggu di sana dengan jujur." Melihat jam tangan, ternyata sudah jam 7 malam, jadi 1 jam lagi adalah jam 8 malam. "Tapi kamu belum makan ya?" Dia teringat bahwa satu hari itu dia terjebak di ranjang bersamanya dan belum makan seharian. "Kita makan setelah kembali saja. Biarkan aku pergi dan melihat putra kita dulu." Dia sangat khawatir. Setelah menghiburnya, "Tapi kamu sudah lama tidak melihatnya, nanti kamu bakal sedih tidak?" Sue Wu memandang matanya dan kemudian mengangguk. "Meski sangat sedih, tapi ketika memikirkan ayahmu, aku masih ingin mendapatkan pengakuan darinya. Lagi pula, dia adalah ayah yang baik. Dia itu seperti ini untuk kebaikan Daniel, jadi kita seharusnya memahaminya." "Sue Wu, apakah kamu tahu? Kebaikan seperti kamu ini nanti akan dimanfaatkan orang lain." Dia tersenyum, akhirnya mukanya menunjukkan sebuah senyuman. Sue Wu memandangi senyumnya dan merasa bahwa semuanya begitu indah.
Mengapa dia mempersenjatai diri dengan penampilannya yang dingin? Dia tertawa seperti ini pasti tidak akan wanita yang tahan, bahkan dirinya sendiri. Betul sekali, bukankah kamu yang akan menjahatiku? Dia juga jarang bercanda. Gadis kecil ini sekarang sudah belajar untuk melawan ia. Lihat bagaimana aku menghukummu nanti malam. Tiba-tiba dia berkata dengan ambigu. Hei, kamu tolong serius sedikit ya. Dia sangat malu. Yang ku bilang menghukum kamu itu adalah kau harus memasak untukku. Kamu pikir yang lain ya? Dia menjelaskan dengan polos. Dia menjadi lebih malu. Aduh, apa yang dia pikirkan? Jangan-jangan dia benar-benar seperti yang dikatakan Jin Yun. Dia sebenarnya tampak polos di luar, tetapi di dalam hatinya belum tentu polos. Mungkin dia seseorang wanita yang sangat bergairah di dalam dan tampak pendiam di luar. Pada saat ini, Suewu sedikit curiga. Aku belum makan sepanjang hari karena sekuat tenaga ingin menyenangkanmu. Bukankah kamu seharusnya masak untukku? Kamu, dia sedikit ragu ketika berbicara. Ketika mobil berhenti, Suewu turun dan Jin Yun kebetulan sedang berdiri di pintu yang menunggu. Ferrari berwarna biru safir berhenti di depan Jin Yun. Jin Yun terkejut. Dia menghampiri, tetapi tidak berbicara dengan Suewu terlebih dahulu, tetapi dia mengetuk jendela tempat duduknya Geri Su. Jendela kemudian dibuka dan wajah tampan Geri Su muncul. Ada apa? Ceo Su, kamu akhirnya melakukan hal yang benar dan menjaga Suewu untukku. Kalau tidak, aku nanti akan selalu mencari untuk merepotkanmu. Jin Yun masih berpikir ingin membuat Geri Su merasa tidak enak, tidak disangka-sangka bahwa dia akan memberinya tumpangan dari bandara. Geri Su terkaget kemudian bibirnya tersenyum. Nona Yun, Suewu punya teman seperti kamu benar-benar mantap. Jangan terlalu memujiku. Aku ingin bertanya padamu, kamu anggap Suewu sebagai apa? Tangan Jin Yun menekan tombol jendela dan menutupnya sampai setengah jendela. Aku beritahu kamu, kamu tidak bisa menjahatinya, bahkan jika kamu adalah teman sekelas kakakku juga tidak boleh. Jika kamu menjahati Suewu, aku tidak akan pernah berhenti mencarimu. Aku yang akan mengajari Jakimu tentang komputer. Hati-hati, aku akan mencemarkan nama baik perusahaanmu. Jin Yun, jangan membuat keributan. Suewu berbalik ke samping mobil, menarik Jin Yun karena malu dan memberi Geri Su ekspresi seperti bilang tidak usah dipikirkan. Ayo kita cepat masuk. Geri Su berpikir kemudian tersenyum, tidak menjelaskan apapun, tetapi bertanya, aku ingin membawanya pergi jalan-jalan. Bisakah kamu membantunya untuk menjaga Jakiwu? Ini maksudnya apa? Jin terpaku kaget. Halo, kamu ini ya, belum menjawab pertanyaanku. Jin Yun tidak bermaksud untuk pura-pura bodoh di depannya. Geri Su memandang Jin Yun dan kemudian memandang Suewu, yang berdiri di sampingnya dengan malu. Matanya tak tahan untuk melembut. Dia adalah satu-satunya kekasihku. Nona Yun, apakah kamu puas dengan jawaban ini? Jin Yun terkejut. Tiba-tiba dia tertawa dan berkata dengan lega, bagus. Kalian pergi jalan-jalan sana. Aku yang akan mengurus Jakiwu. Kamu juga bawa Daniel kemari. Dia namanya Daniel kan? Aku ingin bertemu dengan anak baptisku yang hanya pernah kulihat satu kali saja. Kamu bawa dia kemari biar aku urus dia. Aku juga akan bawa dua anak kecil jalan-jalan. Jin Yun. Suewu mendengar percakapan mereka, hatinya seperti diserang oleh sesuatu. Dia bilang, kekasih. Kali ini, dia mengatakannya di depan Jin Yun, selain itu dengan nada suara yang sangat serius sehingga wajahnya tak bisa nahan untuk kelihatan tersentuh. Jangan khawatir, aku akan bertanya lagi. Jin Yun menepuk Suewu. Geri Su, kamu tidak boleh menganiaya Jakiwu. Dia juga adalah anak baptis kesayanganku.
Siapa yang berani menganiayanya maka akan berurusan denganku. Gary Su merasa sangat lucu, lalu mengangguk. Kamu terlalu khawatir. Jackie Wu sangat lucu. Bagaimana mungkin aku jahat padanya? Dia tidak jahat padaku saja, aku sudah sangat berterima kasih. Bisakah aku pergi sekarang? Baiklah. Jen Yun tidak menyangka Gary Su mengatakan itu, tapi dia puas dengan jawabannya ini. Baiklah, adik, mari kita masuk. Kita bersenang-senang malam ini. Gary Su menatap Sue Wu, menyalakan lampu dim beberapa kali, menutup jendelanya dan mobilnya perlahan melewatinya. Sue Wu, bagaimanapun, menyaksikan Ferrari lewat perlahan, hatinya berdetak dengan cara yang rumit. Kekasih. Apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi kekasihnya? Atau bisa dibilang, apakah dia berhak untuk mencintai? Apa yang kamu lihat? Jen Yun menyentuhnya, tetapi hatinya sangat senang sekali. Sue Wu, pria ini sepertinya lumayan. Ada gosip bahwa dia memiliki banyak wanita. Aku tidak menyangka dia bisa dipikat olehmu. Jangan bicara omong kosong. Di mana aku memikatnya? Wajahnya cukup merah seperti akan keluar darah. Jen Yun malah diam-diam tertawa. Tiba-tiba dia melihat ada bekas ciuman di leher Sue Wu. Dia kemudian tertawa lebih terbahak-bahak, kemudian mendekati wajahnya, bertanya dengan ambigu, Sue Wu, aku tanya kamu satu pertanyaan, oke? Apa? Sue Wu bingung. Apakah kamu baru saja berhubungan intim dengannya? Jen Yun bertanya sambil tertawa. Katakan, bagaimana kehebatan Gary Su di tempat tidur? Jen Yun. Sue Wu mendorongnya dan malu-malu mencari tempat untuk meninggalkannya. Kamu terlalu jahat. Hahaha. Jen Yun tertawa terbahak-bahak. Nah itu akhirnya, lumayan kan? Melihat wajahmu memerah seperti ini. Hehe, yah, kakak tidak akan menertawakanmu lagi. Ayo kita cepat masuk. Bersambung.